kemudian yang kedua dari kobaran-kobaran api yang ada di sekitar lokasi, Bu. Oke, dengan kobaran api. Dengan begitu saudara bisa melihat posisi atau letak para korban ini ada di mana pada saat itu, waktu pertama kali saudara datang, ya. Jadi sebelum korban itu sempat diangkut, pada waktu itu saudara bisa melihat ada di mana? Saudara menemukan mayat ada di mana? Posisinya bagaimana? Bisa saudara menerangkan, menceritakan? Pertama kali, Bu Hakim, Ya. pada saat kobaran api begitu besar, Ya. saya perlu sampaikan, Bu, Oke. ketika terjadi ledakan bom, kemudian disusul lagi, Bu, dengan ledakan tangki-tangki mobil, Bu, ya. Sebab mobil yang terjebak oleh api, oleh kebakaran, itu tangkinya juga ikut meledak. Saat itu kami belum berani masuk, Bu. Ya. Kami saat itu, pada menit-menit itu, kami menarik korban. Kami menarik korban dari areal yang agak aman, ya. Mereka yang luka-luka bakar yang saya sebutkan di awal tadi, itu kami tarik cepat bawa keluar. Kemudian oleh beberapa masyarakat yang dengan sukarela mengangkut mereka, itu dibawa cepat ke rumah sakit. Nah, barulah, Bu, setelah api agak sedikit mereda, baru saya tahu beberapa posisi mayat. Saudara bisa menerangkan secara terperinci sesuai dengan berita acara yang saudara sudah berikan di polisi di sini. Saudara melihat mayat misalnya di tangga dan sebagainya, apakah saudara bisa memberikan menerangkan secara terperinci di mana saudara melihat mayat-mayat tersebut, posisinya ada di mana? Baik, Bu, karena pada saat evakuasi, ya, saya mencoba mengingat, tetapi kembali lagi, Bu Hakim, saya katakan kurang lebihnya, ya, karena suasana begitu hiruk pikuk dan menegangkan. Sebagai berikut. Saya hanya ingin mencocokkan apakah benar keterangan yang saudara berikan di berita acara ini. Misalnya ini di sini saudara menerangkan, saudara menemukan di bawah billboard Sari Club, saudara menemukan 25 orang jenazah mayat yang masih utuh. Apakah itu benar? Benar, Bu. Jadi di bawah billboard, tiang penyangga nama daripada usaha tersebut, Sari Club, kami mengevakuasi kurang lebih 25 jenazah. Kemudian itu masih utuh, ya, Pak, ya? Masih utuh, Bu. Utuh. Bisa tetapi, dikenali, ya? Iya, masih relatif, masih bisa dikenali. Cuma mereka itu tertimbun oleh reruntuhan tembok, Bu Hakim. Ya. Selanjutnya di ruang dansa kami menemukan kurang lebih 40 jenazah, Bu Hakim. Nah, yang di sini keadaannya hangus atau gosong. Hangus atau gosong. Itu di dalam ruang dansa. Di dalam ruangan di Sari Club. Di Sari Club, Bu Hakim. Selanjutnya di tembok sisi utara, menuju ada tangga menuju naik ke lantai 2. Itu kurang lebih ada 15 jenazah, Bu. Juga dalam keadaan gosong dan hangus. 15 jenazah di arah naik tangga, naik ke lantai 2 di Sari Club, ya? Iya, Bu Hakim. Kemudian di Pedis saya ketemukan kurang lebih 30 jenazah dalam keadaan luka bakar dan gosong. Luka bakar dan gosong di dalam Pedis. Iya, di dalam Pedis, Bu Hakim. Kemudian di sekitar 20 jenazah dalam keadaan gosong dan sulit dikenali, juga kami temukan di sekitar trotoar, ya, di sebelah timur daripada bangunan Sari Club yang terbakar, Bu Hakim. Jadi ini yang saudara terangkan dalam berita acara tersebut benar, ya? Memang betul. Saudara alami sendiri dan saudara menemukan mayat-mayat tersebut dalam posisi yang seperti saudara terangkan ini. Benar. Saya tambahkan, Bu Hakim, jenazah yang saya temukan di sebelah timur daripada bangunan Sari Club yang saya bilang di trotoar ini, ada posisinya yang tertindih oleh mobil, bahkan ditindih oleh 2 mobil, Bu Hakim, ya. Dapat dibayangkan. Kemudian ada juga mayat yang saya evakuasi dari dalam mobil yang terbakar. Maaf, Bu Hakim, itu posisinya kakinya naik, Bu, ya, mungkin karena kena panas, ya. Itu posisinya seperti ini, Bu Hakim, di atas jok. Ini joknya sudah terbakar, Bu, hanya tinggal kerangka besinya saja. Baik, ya. Kemudian saudara tadi juga sudah menerangkan secara terperinci jumlah korban, jumlah luka-luka, jumlah yang tidak ditemukan. Apakah dari sekian jumlah korban tersebut saudara bisa menerangkan dari berkebangsaan apa saja mereka itu? Pada saat itu kami tidak tahu, Bu Hakim. Namun pada saat kami ada di rumah sakit Sanglah Denpasar, di mana kami mengikuti seminar dengan tema Action to be Learned Health Service on Bali Blast,
di gedung reproduksi lantai 2 pada hari Selasa tanggal 29 April tahun 2003. Di sana terungkap, Ibu Hakim, dari 202 orang yang meninggal dunia ini, mereka berasal dari 26 negara. 26 negara. 26 negara. Oke. Dari 26 negara, kemudian yang orang Indonesia sendiri, warga negara Indonesia ada berapa orang? Saya tidak pernah mencatat secara rinci, Bu Hakim. Tidak punya data tentang itu ya. Ini hanya Baik. jumlah globalnya saja, Bu. Baik ya. Saudara tadi mengatakan mengadakan evakuasi selama 11 jam. Berarti dari malam sampai dengan pagi sampai siang ya Pak ya? Iya, Bu. Ya. Pada waktu itu selain saudara mengevakuasi mayat ya, mayat-mayat, kemudian apakah saudara juga melihat ada mobil kendaraan yang terperangkap atau terbakar atau hancur di depan Sari Club maupun Pedis Club? Ada, Bu. Ada. Jadi kondisi mobil saat itu, Bu, Ya. ada yang memang hancur, Ya. artinya banyak yang mesinnya itu, Bu, mesinnya itu sudah tidak ada lagi di tempat mesin, tapi sudah berantakan keluar, sedangkan mobilnya sudah hangus, bahkan pintunya sudah lepas, ya. Kemudian ada yang terbakar, ya. Tapi kondisi fisik dari kendaraan itu masih utuh, Bu, artinya kursinya masih ada di dalam, jendelanya ada, kemudian mesinnya juga ada, ya. Yang menurut saya ini semua sudah tidak bisa dipakai lagi, Bu. Tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa dipakai lagi. Cukup banyak jumlahnya? Cukup banyak, Cukup Bu. banyak. Oke. Saudara tadi juga menerangkan ada lubang sedalam 70 cm ya. Apakah di atas lubang tersebut saudara melihat ada mobil ataupun mobil rusak ataupun mobil terbakar ataupun apa namanya? Puing-puing mobil? Tidak, Bu Hakim, karena begini, pada saat ledakan itu terjadi, kemudian mengenai daripada pipa induk PDAM, dengan seketika itu air keluar, Bu. Persis seperti air yang keluar dari sebuah sumber air ya, yang biasa ada di pegunungan, sehingga kami tidak tahu apa yang ada di dalam air itu, Bu Hakim. Cuma belakangan, ya, di sela-sela saya mengevakuasi jasad-jasad korban, kami melihat tim laboratorium Mabes Polri setelah airnya dikeringkan, pipa PDAM-nya dimatikan, sudah kering, Bu. Itu kami melihat mereka tuh menemukan serpihan-serpihan logam di sana, Bu. Ya seperti apa bentuknya kami tidak tahu, karena kami tidak berani mendekati karena urusan evakuasi dengan investigasi itu terpisah, Bu. Terpisah, baik. Tapi saudara sempat melihat ya di Sempat, dalam lubang tersebut, saudara menemukan serpihan-serpihan logam. Apakah saudara bisa tahu itu serpihan-serpihan logam apa, dari apa? Apakah sebuah kendaraan, apakah itu sebuah peralatan dapur atau peralatan apa? Saya jujur, Bu Hakim. Ya. Nah, ketika serpihan itu diketemukan untuk diidentifikasi ke ruangan laboratorium, ya, maka kami sebagai relawan ikut, Bu, menaikkan serpihan-serpihan itu ke dalam mobil pickup ataupun truk yang membawa ke ruang laboratorium forensik dari Poltabes Denpasar. Itu kami lihat di sana ada yang dari dari logam-logam besi, Bu, plat-plat bodi mobil saya lihat. Plat bodi mobil. Ya. Apakah saudara bisa tahu plat bodi mobil apa itu? Belum, Bu, belum tahu saat itu. Saya katakan, Bu, ya, kami tidak tahu, Bu, ya, apa yang terjadi saat itu. Bahkan saya baru tahu bom itu hari Senin, Bu. Saya bersyukur ya. Saya masih bersyukur tidak ada bom susulan, Bu. Kalau andai kata saat itu ada bom susulan, mungkin saya tidak bersaksi di sini, Bu. Saya hanya bisa bersaksi di akhirat saja, Bu. Ya, baik, saudara. Jadi waktu itu saudara tidak bisa tahu itu serpihan dari mobil apa ya, tidak tahu ya. Jadi saudara tidak bisa mengidentifikasikan itu mobil kendaraan apa. Apakah serpihan tersebut cukup besar atau kecil? Yang saya lihat saat itu, Sari Club itu sudah dalam keadaan bagian depannya, Bu, ya, sudah rata dengan tanah. Sedangkan bagian belakangnya yang dibangun bertingkat dengan cor beton, itu bagian atapnya sedang mengalami kebakaran yang sangat hebat, Bu. Oh begitu. Baik. Itu mengenai Sari Club ya. Sekarang tadi belum saudara jelaskan ya. Tadi saudara sempat menjelaskan bahwa di Pedis Pub itu mengalami kebakaran juga. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, apakah saudara saksi saat itu juga melihat
hal-hal apa saja yang terjadi di dalam pedispap tersebut? Dapat saya lihat Bu Jaksa, di antaranya pada saat itu kami lihat ada suara ledakan-ledakan lagi dari arah dapur. Saya tidak tahu persis ya, apakah ledakan itu, yang jelas pada saat kami tiba suara ledakan masih ada Bu. Ya, cuman kami memprediksi saat itu ledakan itu berasal dari mungkin dari gas-gas freon AC yang ada di ruangan, atau dari tabung-tabung LPG, atau dari tangki-tangki mobil yang terbakar. Nah, sesuai dengan pertanyaan Bu Jaksa bagaimana keadaan di Pedis, keadaan di Pedis waktu itu masih terbakar hebat Bu. Kami belum berani masuk ke dalam, sebab bagian atas, bagian bawah, terutama bagian tengah itu mengalami kebakaran yang luar biasa Bu. Cuma karena lantainya beton tidak sampai ambruk ke bawah Bu. Baik. Saat itu tadi saudara menjelaskan bahwa dalam keadaan terbakar hebat. Apakah saudara saat itu dapat melihat korban-korban yang ada dalam pedispap tersebut? Sebagian ada yang saya lihat Bu, Ya. di bawah ya. Itu mungkin ya saat itu yang bersangkutan para korban sudah pada saat menghembuskan napas yang terakhir Bu ya. Saya lihat ada gerakan-gerakan tangan yang sangat lemah sekali ya di antara tumpukan-tumpukan jenazah itu Bu. Kami bisa merasakan ya, mereka itu sedang berjuang melawan sakaratul maut ya, pada saat detik-detik terakhir akan menghembuskan napas Bu. Yang saudara lihat pada saat itu di pedispap ya, berapa jumlah korbannya yang ada dalam pedispap tersebut?